Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir bersama saya Ketua Project Management Unit Reality Education Promise Madrasah Education Quality Reform REP MEQR Bapak Abdul Rauf. Ya, Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. baik. Apa dan bagaimana mekanisme program Madrasah Reform ini? Ya, pertama kami sampaikan terima kasih atas diberi kesempatan untuk hadir di studio ini. Dan terkait dengan MQR, Madrasah Education Quality Reform, Ya. ini program kerjasama antar Kementerian Agama dengan World Bank, di mana program ini didesain untuk meningkatkan mutu madrasah, Ya. baik dari sisi pembelajaran, kualitas guru, kepala sekolah, dan pengawas. Tetapi yang kedua juga program ini didesain bagaimana juga madrasah dari sisi manajemen tata kelola itu bisa lebih baik, baik di madrasah negeri maupun madrasah swasta. Ya. Dua hal itu yang menjadi concern dari proyek ini. Sekalipun juga madrasah ini, desain madrasah ini juga ada afirmasi bantuan, tetapi bantuan ini diberikan manakala tahapan-tahapan dari peningkatan mutu dan manajemennya sudah tertata rapi, lalu kemudian kalau perkembangan madrasah tersebut jauh lebih baik dari yang semula, maka program ini akan memberikan afirmasi kepada madrasah-madrasah yang sudah melaksanakannya. Salah satunya adalah ikut Erkam. Ini sebagai aplikasi yang didesain oleh project bagaimana madrasah bisa menyusun perencanaan, kemudian juga bisa menyusun anggaran, kemudian juga bisa menyusun laporan dengan baik. Nah, ini salah satu bentuk afirmasi kita adalah ada bantuan afirmasi. Meskipun afirmasi ini tidak terlalu besar, hanya 150 juta untuk madrasah, saya kira ini cukup juga memberikan manfaat bagi madrasah kita. Tapi pada intinya program ini bukan semata-mata karena afirmasi, tetapi karena ingin meningkatkan mutu madrasah dan manajemen tata kelola di madrasah itu. Intinya di situ sih. Ya, baik. Kemudian apa saja bentuk transformasi teknologi yang dilakukan dalam tata kelola pendidikan madrasah melalui program ini, Pak? Ya, transformasi teknologi salah satunya adalah yang pertama soal emis ya. Emis sebagai salah satu media big data Kementerian Agama yang salah satunya madrasah sekarang jauh lebih baik ya, jauh lebih baik. Kemudian juga validitas juga sudah mulai membaik dibanding 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, karena ketika data ini baik, maka data ini bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Salah satunya adalah perencanaan program dan anggaran. Ini kan juga butuh data. Di samping juga data-data ini dibutuhkan juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain di samping penganggaran dan perencanaan, juga sebagai big data kita ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, termasuk juga melihat kondisi madrasah yang sesungguhnya. Satu misal, bagaimana dalam konteks madrasah misalkan, itu kita bisa melihat bagaimana
pendidikan, misalnya dari sisi guru, Iya. bisa dilihat bagaimana pendidikannya guru-guru kita, berapa yang S1, berapa yang S2, berapa yang S3, dan lain sebagainya. Kalau misalkan mereka belum S1, misalkan banyak, maka kan kita butuh sentuhan. Iya. Bagaimana kita bisa membuat program guru madrasah bisa S1 misalkan, atau S2 dan selanjutnya. Dari sisi siswa juga sama. Siswa kita kan berapa banyak lah kategori, termasuk jumlah siswa, kondisi siswa, terus kemudian latar belakang siswa, terus latar belakang keluarganya. Nah, ketika kita bisa melihat kondisi siswa kan kita bisa apa yang menjadi kelemahan daripada siswa ini misalkan, termasuk sentuhan-sentuhan apa yang bisa diberikan, termasuk sekarang kan muncul ada PIP dan POS misalkan, termasuk juga sarana prasarana. Kita bisa melihat berapa sih kondisi madrasah kita, misalkan ruang kelas misalkan, cukup nggak sih dengan siswa yang dimiliki oleh madrasah dengan jumlah gedung yang dimiliki. Nah, ketika nanti data itu terpenuhi, maka kita bisa membentuk program-program di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan madrasah tadi, baik dari sisi gurunya, dari siswanya maupun sarana prasarana, termasuk dari sisi kurikulumnya. Nah, di samping EMIS itu kita juga sekarang kita bikin namanya RKAM. Itu salah satu aplikasi yang boleh dibuat oleh kita, itu di dalam madrasah merencanakan. Jadi yang dulu biasanya tidak terencana dengan rapi, kita sekarang sudah bikinkan satu sistem bagaimana madrasah bisa merencanakan dirinya sendiri. Selama ini kan top down ya, tidak bottom up gitu. Nah sekarang madrasah ketika ada kebutuhan dia bisa merencanakan di aplikasi itu, bisa disampaikan ke kita, kemudian bisa kebutuhan anggarannya berapa, terus bagaimana cara memberikan laporannya. Karena kita tahu bahwa sekecil apapun kalau terkait uang negara itu kan harus dilaporkan, tetapi juga tidak serta-merta kemudian madrasah itu membuat laporan yang tidak sistematis, terus kemudian tidak sesuai dengan regulasi. Nah, kita ingin di samping faktanya dilakukan, tetapi sesuai dengan regulasinya juga dilakukan. Ya, ini yang kita ingin tata, baik madrasah swasta maupun madrasah negeri. Itu yang terkait dengan beberapa aplikasi ya. Iya. Ada sih aplikasi yang bersifat manajemen, tapi itu sifatnya internal, tapi yang terkait dengan madrasah secara general, secara umum yang dipakai oleh se-Indonesia itu lebih ke situ. Nanti juga ada kebutuhan misalkan soal KKG MMP, kemudian AKMI dan lain-lain, tapi nanti terpingkir di dalam satu aplikasi yang namanya RKAM itu. Baik, ini kan ada 4 komponen reformasi madrasah ya Pak. Betul. Barangkali bisa dijelaskan sedikit mengenai 4 komponen ini Pak. Yang pertama tadi ya soal RKAM. Iya. RKAM itu satu aplikasi di dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan. Iya. Lalu kemudian juga ada juga terkait dengan terkait dengan guru. Guru namanya pembelajaran berkelanjutan. Itu juga bagian dari sektor kita. Lalu yang ketiga itu terkait dengan sistem penilaian. Sistem penilaian pembelajaran itu juga bagian dari kita di dalam melakukan reformasi di pendidikan. Yang ketiga soal EMIS tadi. Ya.
yang keempat soal emis tadi. Itu yang menjadi kekuatan kita. Paling tidak 4, kalau bingkai 4 ini bisa terpenuhi, ya setidak-tidaknya dari sisi peningkatan mutu kualitas pendidikan madrasah dan manajemennya bisa terpenuhi. Baik, kemudian apakah ada kriteria Pak bagi madrasah yang ingin mendapatkan bantuan melalui program ini Pak? Iya, salah satu ada beberapa ya yang menjadi kriteria. Pertama, itu mereka harus ikut RKAM. Jadi mereka sudah ikut BIMTEK, namanya BIMTEK, bimbingan teknis RKAM tadi. Jadi ketika madrasah sudah ikut RKAM, BIMTEK, ya tadi ya soal perencanaan, penganggaran dan pelaporan tadi, kemudian juga ada evaluasi diri di madrasah, namanya evaluasi diri madrasah, lalu kemudian sarana prasarana yang dimiliki dengan siswa yang dimiliki, guru yang dimiliki. Nah nanti mereka madrasah itu kan mengisi sendiri. Nah kalau sesuai dengan kriteria dan kebutuhan, misalkan gini, kan tidak serta-merta kemudian madrasah yang sudah bagus dibantu. Tapi ketika madrasah itu taruhlah kondisi tadi siswa dan ruangan yang tidak terpenuhi juga akan dibantu. Termasuk yang sekarang menjadi concern World Bank itu adalah terkait kondisi MCK. Nah ini kalau World Bank kemana-mana itu mesti yang dilihat MCK-nya. Nah ini beberapa hal yang ya terkait dengan kesehatan ya, kesehatan siswa. Maka salah satu afirmasinya itu, bantuan afirmasi itu penggunaannya itu yang pertama terkait dengan media pembelajaran. Ketika kebutuhan media pembelajaran kok kurang, maka bantuan itu bisa digunakan untuk itu. Yang kedua, ketika misalkan ruangannya rehab, retak atau kurang memenuhi, itu bisa dipakai untuk rehab. Yang ketiga itu kalau untuk pelatihan guru, misalnya guru butuh peningkatan kapasitas misalkan, itu juga bisa dipakai itu. Termasuk yang sekarang masih transisi pandemi ini untuk kesehatan siswa, misalkan kebutuhan-kebutuhan tentang masker dan lain-lain, kalau itu dibutuhkan juga memungkinkan untuk dibiayai atau digunakan untuk bantuan tersebut. Itu yang penggunaan bantuan ini sih untuk afirmasi. Tapi bantuan itu diberikan setelah madrasah ini sudah melalui tahapan-tahapan, termasuk salah satunya tadi sudah membuat perencanaan dan penganggaran serta pelaporan yang sistematis di dalam aplikasi RKAM. Baik, kalau tidak salah ini Pak program sejak 2020 ya Pak? Betul. Iya. Sejauh ini Pak, apakah program ini sudah maksimal dilakukan dan apakah sudah ada dampak yang signifikan bagi madrasah? Ya, kemarin kita sudah ada evaluasi ya. Evaluasi yang dilakukan oleh eksternal kita. Kita minta eksternal untuk melakukan evaluasi terhadap proyek ini. Dampak yang dahsyat memang belum. Tetapi semenjak dilalui beberapa fintech ini, pembelajaran ini, madrasah sudah mulai mulai bagaimana menyusun program yang baik, kemudian merencanakan yang baik, kemudian menganggarkan yang baik, kemudian membuat laporan yang baik, itu sudah. Nah terus kemudian juga beberapa guru itu juga sudah dilatih tentang capacity building, peningkatan kapasitas, itu sudah dilakukan. Dan itu juga punya dampak yang cukup bagus. Termasuk diklat-diklat kepada para kepala sekolah dan pengawas, itu sudah. Tapi ini juga belum bisa secara masif. Karena apa? Karena ada faktor yang menjadi salah satu problem itu di masa pandemi. Nah, ketika pandemi ini yang awalnya
pertemuan secara offline jadi online. Terus kemudian banyak hal desain-desain program kita yang sudah kita susun sedemikian karena karena faktor pandemi juga agak sedikit kurang maksimal memang kita akui. Tapi program yang sudah dijalankan menurut evaluasi dari eksternal itu sudah cukup lumayan lah, meskipun belum maksimal. Ini kan masih ada waktu 2 tahun lagi ya. Jadi insya Allah setelah pandemi ini selesai kita akan lebih maksimalkan program-program yang ada di proyek MQR ini. Ya, baik. Kemudian Pak, yang terakhir mungkin, apakah ada hubungan antara program ini dengan penguatan moderasi beragama di madrasah, Pak? Betul. Moderasi beragama itu salah satu program nasional ya, yang dicetuskan Pak Menteri Agama. Nah, semua program-program ini itu termasuk tadi ya, pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas, itu ada atau ditekankan salah satu materinya adalah terkait dengan moderasi beragama. Jadi harapan kita bahwa pengawas itu memahami tentang moderasi beragama, sehingga mereka juga tidak hanya diajari soal memahami tentang moderasi beragama, tapi juga bisa mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Kira-kira gini, konsepnya apa itu? Keberagaman dalam perbedaan. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen ini, murid harus memahami perbedaan di tengah keragaman, lalu juga sama, guru juga sama. Kan tidak sedikit juga kan ada guru-guru kita yang ya kena efek itulah. Tapi program di World Bank ini semua pelatihan masuk. Ada satu materi khusus terkait dengan moderasi beragama, supaya guru-guru madrasah, kepala sekolah itu juga cukup moderat lah, moderat di dalam berpikir, termasuk berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak, tadi setelah melihat-lihat Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini, barangkali bisa sedikit testimoni Pak tentang Geraha Moderasi ini. Ya, saya kira saya baru tahu ya, sesungguhnya di kota ini moderasi beragama itu sudah muncul jauh-jauh hari ya. Kalau lihat karakter dan falsafah suku-suku lokal, itu sesungguhnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan saya tadi berpikir nggak seperti ini misalnya, karena misalnya ada masjid yang dengan gereja temboknya aja berdampingan itu. Saya kepikiran itu hanya ada satu tuh yang berdekatan itu Istiqlal sama katedral. Ternyata ini jauh lebih lebih dekat gitu. Termasuk juga gereja, tapi juga ornamennya juga Hindu ya, misalkan kolaborasi. Terus kemudian ada juga masjid yang dibangun oleh non muslim, itu kan salah satunya sudah kesadaran masyarakatnya sudah luar biasa. Mereka tidak hanya memahami moderasi tetapi sudah mempraktekkan dan sangat moderat. Saya kira cukup menarik lah untuk daerah Sulawesi Tenggara ini ya. Kendari ini saya kira ya saya apresiasi lah terhadap keberagamaan di tengah keragaman masyarakat Sulawesi Tenggara ini. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri nih Pak, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang gerakan yang sementara gencar dilakukan di Kemenak Sultra ini, yakni Gerakan Kemenak Sultra Bersahabat.
bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Iya. Iya, bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Mantap. Mantap Pak ya. Tadi saya juga ngikutin itu. Oh iya. Simbolnya kan begini ya. Iya, betul. Bersatu, Bersama, bersama, bersatu, bersaudara. bersaudara. Iya. Ada di foto begini soalnya. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih atas kehadirannya dan bincang-bincangnya. Selanjutnya, bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.